Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik baru yaitu tentang pembiayaan pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di dalam pengukuran indeks pembangunan manusia, maka kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Di samping itu, bahwa pembiayaan kesehatan merupakan salah satu subsistem di dalam sistem kesehatan nasional. Sistem itu adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan suatu hal yang penting yang harus kita pahami lebih mendalam. Nah, yang pertama coba kita lihat apa yang dimaksud dengan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan atau biaya kesehatan itu adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian ini ada dua hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa biaya kesehatan itu bisa ditinjau dari aspek penyedia atau penyelenggara pelayanan atau health provider. Maka dari aspek ini biaya kesehatan itu adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Dengan pengertian seperti ini tampak bahwa kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan atau pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, jika kita tinjau dari aspek pemakai jasa pelayanan atau dari aspek sudut pemakai jasa pelayanan atau health consumer, adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut mempersoalkannya, yakni dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan total biaya kesehatan? Jadi dari pengertian tersebut di atas, maka jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan total biaya kesehatan, itu adalah hasil penjumlahan dari dua hal tadi, yaitu yang pertama adalah besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan untuk sektor swasta, dan yang kedua adalah besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah. Nah, kemudian apa syarat-syarat pokok biaya kesehatan? Syarat pokok biaya kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah jumlah. Jadi dari segi jumlah bahwa biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, unsur penyebaran. Jadi penyebaran ini berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, maka akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Dan yang ketiga adalah dari segi pemanfaatan. Jadi sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak dapat atau tidak mendapatkan pengaturan yang optimal, maka akan banyak menimbulkan permasalahan yang jika berkelanjutan
akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita untuk memenuhi syarat-syarat pokok pembiayaan kesehatan tadi, maka ada dua hal utama yang bisa kita lakukan, yaitu peningkatan efektivitas dan peningkatan efisiensi. Peningkatan efektivitas itu dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar. Misalkan mengutamakan pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme pengawasan dan pengendalian itu diantaranya adalah yang pertama, standar minimal pelayanan. Jadi tujuan standar atau SPM ini adalah untuk menghindari pemborosan. Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering dipergunakan. Yang pertama adalah standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar minimal laboratorium. Kemudian yang kedua adalah standar minimal tindakan. Misalnya tata cara pengobatan dan perawatan penderita maupun daftar obat-obat esensial. Nah, dengan adanya standar minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat dihindari, dengan demikian maka akan kita dapatkan efisiensi, tetapi juga sekaligus dapat dipakai sebagai pedoman untuk menilai mutu pelayanan. Cara yang kedua untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ini adalah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihemat dana yang tersedia, serta dapat pula dihindari penggunaan peralatan yang rendah. Dengan demikian, efisiensi bisa ditingkatkan. Yang kedua, kerjasama sistem. Misalnya sistem rujukan, yakni adanya hubungan kerjasama timbal balik antara sarana kesehatan dengan sarana kesehatan yang lainnya. Kemudian, sumber-sumber biaya kesehatan, ini ada yang bersumber dari pemerintah dan ada yang bersumber atau ditanggung oleh masyarakat. Yang bersumber dari pemerintah itu bisa kita dapatkan dari pemerintah pusat, misalkan dari APBN, atau misalkan dari subsidi bantuan biaya operasional, kemudian dana bersumber dari kementerian, misalkan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, maupun Kementerian Tenaga Kerja selain dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga, dana bersumber dari BUMN, ya. Kemudian dana dari daerah, yaitu APBD tingkat 1 provinsi atau APBD daerah. Nah, kemudian kalau sumber dari masyarakat itu dapat kita dapatkan dari out of pocket, kemudian atau yang langsung, ya. Jadi uang yang langsung dibayarkan oleh masyarakat ke pemberi pelayanan. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga melalui pengeluaran penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi. Bisa asuransi, terutama asuransi swasta. Sedangkan yang pengeluaran perusahaan itu bisa dalam bentuk CSR. Nah, kemudian macam-macam pembiayaan kesehatan atau macam-macam biaya kesehatan yang kita keluarkan itu bisa dalam bentuk biaya pelayanan kedokteran maupun dalam biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya dalam pelayanan kedokteran itu terutama untuk kuratif dan rehabilitatif, serta bisa secara tunai ataupun melalui asuransi. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat ini umumnya untuk promotif dan preventif. Ini terutama disediakan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Nah, kalau kita detailkan bahwa biaya pelayanan kedokteran itu adalah biaya pelayanan bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk
pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dana untuk memampatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Dengan mekanisme pembiayaan bisa melalui fee for service atau pembiayaan tunai atau mungkin juga disebut dengan out of pocket, dan yang kedua bisa melalui pembiayaan uang di muka atau health insurance, yaitu melalui asuransi. Sedangkan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu adalah biaya pelayanan atau bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memampatkan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi mekanisme pembiayaan ini dibedakan menjadi mekanisme pembiayaan sentralisasi maupun pembiayaan desentralisasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pembiayaan sentralisasi tadi atau desentralisasi? Pembiayaan desentralisasi itu artinya bahwa pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Jadi sentralisasi ini menunjukkan bahwa biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan desentralisasi. Desentralisasi itu ada dua, ada yang otonom dan ada yang semi otonom. Otonom itu artinya pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Sedangkan semi otonom bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Pemerintah pusat yang mengatur, tetapi nanti untuk pelaksanaan di lapangan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, dengan berbagai mekanisme dan sistem pembiayaan kesehatan ini tentunya kita akan menemukan berbagai masalah di dalam biaya atau pembiayaan kesehatan itu. Masalah-masalah tersebut yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara, terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan biasanya tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambil keputusan menganggap bahwa pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif, melainkan bersifat konsumtif, dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita mengambil contoh di Indonesia, misalkan bahwa jumlah dana yang dialokasikan itu berkisar antara 3-5% dari total anggaran belanja dalam setahun. Kemudian yang kedua adalah penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai karena kebanyakan justru berada di daerah perkotaan. Padahal jika kita tinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang berkembang, kebanyakan penduduk itu tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga adalah pemampatan dana yang tidak efektif. Pemampatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan. Jadi yang mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokteran jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bahwa pengelolaan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran pemampatannya juga belum begitu sempurna. Namun jika apa yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, maka tujuan dari pelayanan kesehatan pasti dapat dicapai. Namun sayangnya hal seperti ini sulit untuk diwujudkan. Salah satu penyebabnya adalah bahwa pengelolaan ini belum sempurna terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas. Yang kelima adalah biaya kesehatan yang makin meningkat. Masalah lain yang dihadapi adalah bahwa makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah tentang tingkat inflasi. Hal inilah yang kalau kita perhatikan pada tahun 2020 berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik seperti di Indonesia bahwa
inflasi ini 2,79% tahun 2020. Namun kondisi ini harusnya biasanya rata-rata hanya sekitar 1,68. Jadi memang ini lebih tinggi. Dan ini akan berdampak pada harga alat dan kebutuhan kesehatan juga akan meningkat. Karena biaya produksi barang dan jasa pun ikut meningkat. Dan inilah yang akan mempengaruhi besarnya masalah pembiayaan kesehatan. Selanjutnya adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, atau itu terutama penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan canggih, akan memberikan konsekuensi, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini membawa akibat dibebankannya biaya investasi dan operasional tersebut kepada pemakai jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi oleh perubahan pola penyakit yang bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang sifatnya kronis, atau dari penyakit menular menjadi penyakit yang tidak menular. Sehingga ini akan mempengaruhi dari biaya perawatan. Kalau biaya perawatan akut mungkin sebentar, tetapi biaya perawatan kronis itu tentunya perlu waktu yang lama dan tentunya dengan akan mengakibatkan biaya juga semakin tinggi. Selanjutnya adalah perubahan dari pola pelayanan kesehatan. Jadi perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dan bidang kedokteran, sehingga terbentuk spesialisasi maupun subspesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak atau fragmented dan satu sama lain seolah tidak berhubungan. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih dalam penanggulangan metode pemeriksaan yang sama dan pemeriksaan obat-obat yang dilakukan pada seorang pasien, yang tentu berdampak semakin meningkatnya biaya kesehatan. Nah, karena permasalahan ini dalam pembiayaan kesehatan tentunya harus dicarikan solusi. Nah, salah satu solusi yang diberikan dalam pembiayaan kesehatan itu adalah asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian yang mengikat yang melindungi pemilik asuransi dari kerugian. Atau bisa juga pendapat lain, asuransi itu adalah proteksi kejadian yang tidak diharapkan dalam bentuk kompensasi finansial atau penggantian kerugian yang tertulis di dalam kontrak. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa dalam asuransi untuk mengganti sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa risiko kerugian yang dialami nasabah masih dalam batas yang dapat ditanggulangi. Dari definisi-definisi yang sifatnya umum tersebut, maka ada juga definisi yang sifatnya khusus, yaitu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu bahwa perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan penanggung jawab mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka asuransi itu mempunyai beberapa elemen utama. Jadi yang pertama elemennya itu adalah risiko, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko kemungkinan faktor yang menimbulkan adanya asuransi. Yang kedua transfer. Jadi dalam transfer ini bahwa individu atau organisasi itu dapat mengambil risiko atau memindahkan risiko ke individu atau organisasi lain. Dalam bisnis asuransi maka risiko dipindahkan dari individu ke perusahaan asuransi. Dan yang ketiga sharing. Dengan menerima risiko, membagi risiko dari individu atau organisasi secara statistik, perusahaan asuransi dapat menghitung probabilitas individu yang mengalami kejadian merugikan dan yang tidak mengalami kerugian. Dan bentuk pembagiannya bisa berupa dalam bentuk premi atau dalam bentuk cakupan jaminan. Nah, kalau kita kaitkan mengapa asuransi ini juga penting, karena dengan asuransi ini kita tidak dapat meramalkan berbagai kejadian yang merugikan diri kita.
Risiko dalam hidup ini tentu terus akan kita alami sejak kita lahir hingga kita mati. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa memastikan, itulah pentingnya asuransi, terutama untuk asuransi kesehatan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu yang menjadi pokok penting di dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam biaya kesehatan itu adalah dengan asuransi, dan asuransinya tentunya adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah perjanjian yang dibuat antara pemegang polis atau nasabah dengan pembayar pihak ketiga atau pemerintah untuk menanggung seluruh atau sebagian biaya pengobatan atau pencegahan pemegang polis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu, dengan definisi ini tentunya kita akan melihat berbagai jenis asuransi kesehatan. Yang pertama, asuransi berdasarkan jenis perawatan. Jadi jenis asuransi perawatan ini ada dua, yaitu rawat jalan. Jenis asuransi ini akan memberikan perlindungan kepada anggotanya yang berobat jalan. Jadi maksudnya pasien tidak menginap di rumah sakit. Pasien hanya datang ke rumah sakit untuk berobat, kemudian biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang kedua, perawatan rawat inap. Jadi berbeda dengan perawatan rawat jalan, perawatan rawat inap ini memberikan perlindungan kepada anggotanya yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit. Jadi asuransi ini memberi proteksi dari biaya berobat hingga biaya sewa kamar rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua, asuransi kesehatan berdasarkan pengelolaan dana. Nah, kalau berdasarkan pengelolaan dana, bahwa asuransi itu pertama dikelola oleh pemerintah, jadi pemerintah sebenarnya peduli terhadap kesehatan rakyatnya, oleh karena itu mereka menyediakan asuransi kepada rakyat yang membutuhkan. Misalkan di Indonesia kita lihat pemerintah menyediakan BPJS Kesehatan sebagai perlindungan kesehatan untuk masyarakat umum. Kemudian ada asuransi yang dikelola oleh swasta. Selain pemerintah, pihak swasta juga menyediakan asuransi kesehatan kepada masyarakat. Berbeda dengan pemerintah bahwa asuransi dari pihak swasta ini lebih mengerucut dan tidak bersifat umum. Jadi maksudnya dalam asuransi kesehatan swasta banyak memberikan penawaran perlindungan secara spesifik. Nah, kemudian pembagian selanjutnya atau jenis-jenis asuransi itu adalah asuransi kesehatan berdasarkan keanggotaan. Ada asuransi wajib. Jadi pengertian asuransi wajib ini adalah asuransi yang harus dimiliki oleh seseorang karena keanggotaannya di sebuah instansi. Misalkan seperti sekarang itu adalah asuransi BPJS atau asuransi sukarela. Asuransi sukarela asuransi yang tidak wajib memilikinya. Orang tersebut bisa memilih mau mengikuti asuransi atau tidak. Banyak ini asuransi swasta yang menawarkan program-program pelayanan kesehatan ini. Yang keempat, asuransi kesehatan berdasarkan jumlah dana. Jadi ada kesehatan yang penuh, artinya menanggung seluruh biaya pengobatan dan rumah sakit. Jadi tidak peduli biayanya rendah atau tinggi, maka setiap ditanggung oleh pihak asuransi. Atau ada juga asuransi kesehatan yang menanggung biaya tinggi. Jadi dia hanya biaya-biaya tinggi, biaya-biaya rendah dia tidak tanggung. Jumlah tersebut tergantung dari penawaran asuransi dan polis yang diterangkan di awal. Dan yang terakhir adalah asuransi kesehatan berdasarkan pihak tertanggung. Ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, asuransi kesehatan ini hanya kalau yang individu hanya menanggung biaya pengobatan di rumah sakit satu orang saja, sedangkan asuransi kelompok itu syarat anggota kelompok itu minimal 5 orang biasanya. Dan yang terakhir adalah asuransi kesehatan berdasarkan klaim. Berdasarkan klaim ini bahwa ada yang disebut dengan cashless, adalah metode klaim asuransi dengan menggunakan kartu sebagai tanda kepemilikan asuransi. Jadi saat berobat tinggal menunjukkan kartu dan biaya akan dialihkan ke perusahaan asuransi dan ada reimbursement. Jadi merupakan metode klaim asuransi yang mengharuskan pemilik membayar lebih dulu, selanjutnya pihak asuransi akan mengganti tagihan tersebut. Nah, dengan kita mempelajari tentang asuransi kesehatan ini, maka kata kunci dari asuransi tersebut adalah yang pertama adanya pembayaran yang disebut dengan premi, kemudian yang kedua ada biaya yang diharapkan harus dikeluarkan karena penggunaan pelayanan medik, yang ketiga pelayanan medik tersebut didasarkan pada bencana yang mungkin terjadi, yakni sakit, dan keempat bahwa keadaan sakit merupakan sesuatu yang tidak pasti dan tidak teratur dan mungkin bisa sering bisa juga jarang. Inilah kata kunci bahwa asuransi berkaitan dengan asuransi kesehatan. Nah,
Untuk pembayaran asuransi kesehatan ini itu bisa melalui jenisnya, ada yang disebut dengan kapitasi, ada juga yang disebut dengan INA Sibigis. INA Sibigis itu adalah Indonesian Cash Based Group. Jadi biasanya INA Sibigis ini untuk fasilitas pelayanan sekunder dan tersier, sedangkan yang kapitasi biasanya yang primer. Primer itu puskesmas, dokter praktek, bidan praktek, atau klinik pratama, sedangkan yang di INA Sibigis itu klinik utama dan rumah sakit. Nah, sebagai kesimpulan dari kuliah kita atau diskusi kita pagi ini, hari ini adalah bahwa asuransi kesehatan dalam pembiayaan itu, kalau kita lihat itu dalam rangka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Di mana dengan asuransi itu pembiayaan kesehatan untuk yang primer atau yang sekunder, untuk primer itu biasanya melalui kapitasi yang dibayarkan di depan kepada provider, dan provider ini bertanggung jawab memberi pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada peserta. Sementara peserta juga itu memberi kewajiban untuk membayar iuran, ya, baik iuran bulanan maupun premi tadi. Nah, dengan demikian maka regulasi tentang pembiayaan kesehatan ini tentunya menjadi salah satu solusi agar pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi, terutama bagi masyarakat dalam hal meningkatkan derajat kesehatannya, bisa lebih terjamin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.